Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat motivator Banua dimanapun Anda berada semuanya. Topik kita hari ini adalah membahas tentang ada apa dengan Cak Nun. Semuanya, MH Ainun Najib atau kita kenal secara luas dengan nama panggilan beliau Cak Nun, itu adalah idola saya sejak SMP sampai sekarang. Nah, jadi saya agak terkejut juga dengan berita viral di mana-mana tentang pernyataan beliau yang luar biasa bikin heboh tentang statement bahwa Jokowi adalah Fir'aun, kemudian Antoni Salim itu dan diklaim sebagai tetua dari 10 naga, juga Luhut Panjaitan sebagai Haman katanya. Nah, padahal kita tahu track record Cak Nun selama ini adalah tokoh yang kalau bicara itu dia terutama ketika mengkritik itu termasuk orang yang cukup santun dan dia juga biasanya mengeluarkan kritik itu secara spontan tanpa rasa takut. Kemudian dia biasanya juga menyelingi dengan jok-jok yang membuat segar suasana. Artinya segala sesuatu itu tetap terkontrol, tetap bikin sejuk dan kritikan-kritikannya itu biasanya akan masuk ke berbagai level lapisan masyarakat. Dia kena kritikannya. Nah, tetapi yang ini entah kenapa agak beda. Biasanya juga kritikan beliau itu menyangkut hal-hal yang bersifat global. Biasanya dia bilang misalnya kalau dia mau kritik pemerintahan Jokowi, yang saya tahu ketika saya mencermati video-video beliau di YouTube itu selalu ada pesan seperti ini. Dia tidak bicara tentang Jokowi, kita tidak bicara tentang pemerintahan Indonesia yang eksis saat ini, cuma dia hanya mengambilnya itu sebagai simbol katanya. Simbol di mana ada sebuah negara kapitalis yang berusaha memperlakukan rakyatnya itu dengan pola seperti Dajjal katanya. Nah, siapa Dajjalnya itu dia tidak pernah sebutkan. Jadi dia biasanya mengkritik sesuatu itu secara global, secara samar, kemudian orang-orang akan menafsirkan sendiri sehingga kritikan itu lebih mengarah secara soft, tidak kasar, tidak keras benturannya. Nah, yang ini memang agak beda sedikit karena di dalam video itu saya sendiri juga lihat bahwa Cak Nun terang-terangan belak-belakan mengkritik Jokowi sebagai Fir'aun dan Luhut sebagai Haman dan Antoni Salim sebagai tetua dari geng 9 atau 10 naga seperti dikatakan Cak Nun. Nah, dalam Islam sendiri Fir'aun itu disimbolkan sebagai orang yang memang mewakili kekejaman, otoritarianisme, kemudian kekuasaan absolut dan seterusnya, kekejaman dan seterusnya. Nah, walaupun kita tahu bahwa yang dalam makna real Fir'aun itu sebenarnya menurut tradisi Mesir, Mesir kuno ya, itu sesuatu yang umum. Jadi raja-raja kuno Mesir itu semuanya disebut Fir'aun atau Parao istilahnya. Nah, tapi kita harus tahu juga bahwa di dalam agama Islam mindset yang sangat dikenal adalah bahwa Fir'aun itu ini memang dikenal sebagai simbol kekejaman, pemerintahan yang menghalalkan segala cara, itu mindset kebanyakan orang Islam. Nah, sehingga saya juga heran sendiri di satu sisi memang Cak Nun itu adalah idola saya. Dia juga banyak sekali menginspirasi tulisan-tulisan yang pernah saya bikin, kemudian dia juga melengkapi story masa kecil saya. Dulu saya mengagumi beliau itu sejak SMP. Kenal di beberapa majalah, kemudian keterusan baca sampai di perguruan tinggi. Bahkan saya pernah ditegur satpam ketika saya berada di toko buku Gramedia waktu itu karena
ada salah satu buku Cak Nun di Gramedia itu yang bukunya itu nggak ada sampelnya untuk dibaca. Lalu buku yang masih ada plastiknya itu, ada sampul plastiknya, saya buka. Akhirnya saya ditegur oleh satpam. Saking inginnya saya tidak sabar lagi untuk menikmati karya-karya Cak Nun. Jadi saya baca di tempat waktu itu. Nah, karya-karyanya seperti Selilit Sang Kiai, Sudrun Menggugat, kemudian Esai dari Langit dan seterusnya, itu semua saya lahap habis. Dan saya hafal betul stylenya, dan saya juga mengikuti sejarah hidup Cak Nun juga. Bahkan sampai sekarang ketika beliau sudah di posisi yang ya katakanlah orang kita begitu populer, beliau di saat ini saya masih aktif mengikuti karya-karya Cak Nun. Nah, jadi kritikan beliau yang ini memang agak beda sedikit karena kritikan dengan lakop atau penyebutan secara langsung itu memang tidak terlalu dikenal di dalam budaya Islam. Jadi Islam itu dia biasanya bicara secara sindiran, kemudian tidak menohok secara langsung kepada orang yang bersangkutan, apalagi kita tahu bahwa Pak Jokowi itu adalah simbol negara kita yang mungkin kalau disamakan dengan Fir'aun atau disimbolkan sebagai Fir'aun ya memang sangat jauh gitu, sangat jauh. Nah, data yang membuktikan bahwa Jokowi itu memiliki karakter seperti Fir'aun, saya yakin seperti yang diutarakan Emma juga dia tidak punya sebenarnya data itu. Siapa di antara kita yang bisa membuktikan bahwa Jokowi itu ada similaritas atau kemiripan pola dengan Fir'aun? Siapa yang bisa memberikan data statistiknya kira-kira? Itu kan hanya semacam asumsi kan? Tidak ada yang bisa membuktikan secara nyata. Itu asumsi individual orang per orang sehingga ketika ini dibawa ke ranah publik, itu tentu saja akan membuat begitu banyak orang yang marah. Kita tahu selama ini pemerintahan kita saat ini selain memiliki buzzer, mereka buzzer memang orang-orang yang dibayar ya untuk menyebarkan kebijakan pemerintah, juga menjaga eksistensi pemerintah, menjaga popularitas mereka. Itu mereka juga memiliki fans atau basis massa yang sangat loyal, luar biasa, sangat fanatik, sangat loyal, sehingga ketika idolanya itu dikritik atau diberikan semacam shock terapi seperti itu, mereka akan bereaksi secara spontan. Makanya kita lihat di media sosial itu banjir dengan kecaman terhadap MH Ainun Najib. Bahkan ini juga merembet ke keluarga beliau. Jadi kita dari sini bisa belajar hati-hati sekali untuk memberikan suatu statement tertentu, terlebih yang akan dikritik ini adalah tokoh panutan yang memiliki begitu banyak basis massa. Kan selama ini hoax-hoax yang beredar juga banyak sekali yang tidak terbukti. Ketika 2014 pemilihan presiden, misalnya Jokowi diisukan akan mendatangkan jutaan rakyat Cina untuk menjadi tenaga kerja di sini. Kan faktanya tidak terbukti secara statistik juga sampai sekarang tidak ada. Indonesia aman-aman saja. Nah, seperti itu banyak sekali beredar di media sosial sehingga kita saat ini di dalam posisi yang tidak bisa membedakan antara yang mana hoax dan mana yang tidak. Bahwa hoax-hoax yang ada di negara kita ini bisa diminimalkan dan juga literasi masyarakat bisa meningkat. Jadi literasi numerasi masyarakat kita memang harus di-upgrade lebih tinggi lagi sehingga kita semakin bisa semakin fasih membedakan antara yang hoax dan yang bukan hoax. Itu penting sekali. Mungkin skill salah satu yang terpenting untuk dikuasai di era sekarang ini adalah membedakan antara hoax dan yang bukan hoax. Untuk membuat pikiran kita lebih clear, lebih jernih di dalam memutuskan sesuatu, di dalam menentukan referensi politik, menentukan referensi tokoh agama, dan lain-lain. Kita bisa lebih cerdas untuk menyaringnya. Jangan sampai gara-gara fanatisme buta kita terhadap sesuatu atau seseorang membuat kita tidak lagi jernih di dalam bersikap. Kita juga bisa melihat di media sosial misalnya saat ini yang paling konsisten untuk mengkritik pemerintah itu seperti Rocky Gerung, Pak Amin Rais, kemudian Fahri Hamzah walaupun sekarang sudah agak lunak terhadap pemerintah.
Kita juga kenal dengan Refly Harun dengan podcast beliau, kemudian Pak Rizal Ramli, ada Sudirman Said dan lain sebagainya. Namun di sisi lain kita juga melihat responnya Pak Jokowi. Selama hampir 10 tahun beliau memerintah, rasa-rasanya kita belum pernah melihat beliau bereaksi secara negatif atau reaktif, langsung emosian pada saat dia melihat sebuah kritikan. Nah, ini mungkin ya kita harus belajar banyak dari beliau atau mencontoh reaksi yang beliau tampilkan ketika mendengar atau menyimak sebuah kritikan terhadap beliau. Kita sering melihat bagaimana keluarga beliau dihina, bahkan dalam posisi yang sangat luar biasa menjatuhkan, tapi beliau tetap merespon dengan biasa-biasa saja. Tetap ketawa-ketawa, tetap santai. Nah, yang bereaksi banyak, yang keras itu justru dari pendukung beliau. Aksi pemenjaraan dan lain sebagainya kepada beberapa orang yang dulu pernah vokal juga mungkin itu dilakukan oleh simpatisan beliau. Nah, kalau beliau secara pribadi biasanya tidak pernah, setahu saya yang saya amati selama ini tidak pernah merespon secara reaktif atau negatif terhadap kritikan-kritikan yang masuk, terutama kritikan yang menyangkut terhadap eksistensi ego beliau dan juga keluarga biasanya. Tidak pernah direspon secara negatif atau reaktif. Itu yang saya amati sejauh ini. Nah, jadi dari sini kita bisa belajar untuk memberikan kritikan tetap secara jenius, secara cerdas, dan bertanggung jawab. Walaupun kemudian Cak Nun atau Pak MH sudah meminta maaf secara terbuka lewat YouTube beliau, saya lihat sendiri ada judulnya Kesambet. Jadi Cak Nun mengutarakan beliau pada saat itu anggaplah seperti kesambet, kata beliau. Kesambet itu bisa karena kejatuhan hidayah dari langit, dari Allah, kemudian kejatuhan bisa juga dari iblis, kata beliau. Nah, dia nggak tahu. Yang jelas kita akan tunggu reaksinya, kata beliau, beberapa waktu akan datang. Apa yang akan terjadi. Nah, reaksi permintaan maaf inilah masih dianggap oleh beberapa simpatisan Pak Jokowi atau pendukung pemerintah atau orang yang kontra dengan Cak Nun itu sebagai alat Cak Nun untuk ngeles. Jadi mereka tidak puas dengan permintaan maaf Cak Nun. Mereka masih menganggap Cak Nun setengah-setengah di dalam meminta maaf. Mereka ingin Cak Nun meminta maaf dengan terbuka secara langsung, directly kepada orang yang bersangkutan. Jadi mereka ingin Cak Nun sebut langsung nama Pak Jokowi, saya minta maaf dari hati saya. Ya, seperti itu bentuknya. Jangan juga kata mereka, kata para simpatisan pemerintah atau yang kontra dengan Cak Nun minta maafnya itu seakan-akan karena diadili oleh keluarga beliau. Karena disidang oleh keluarga beliau. Keluarganya tidak terima, akhirnya disidang Cak Nun. Nah, jadi mereka mengharapkan permintaan maaf Cak Nun itu lebih spesifik lagi ditujukan kepada orang yang telah dia sebutkan namanya pada saat mengkritik pemerintah. Maksud dari video ini karena memang saya betul-betul terinspirasi dengan sosok Cak Nun, saya mengidolakan beliau sejak kecil dan juga sampai sekarang tetap. Artinya ini akan menorehkan satu story buat saya pribadi, timeline saya buat kenang-kenangan bahwa ini pernah terjadi dan saya tetap bersimpati kepada beliau, namun juga berharap semoga permasalahan ini bisa selesai dengan cepat dan beliau tetap bisa memulihkan nama baik beliau juga. Semoga berakhir dengan damai dan membawa kemaslahatan buat semua pihak dan video ini bisa menjadi bola salju kebaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.